Baik, terima kasih Pak Aziz Muhammad. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini KPU Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan sosialisasi terhadap dua PKPU. Yang pertama itu PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Kemudian PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum. Di dalam kedua PKPU ini, di PKPU 15 mengatur tentang kampanye, terus jadwal, terus metode, materi kampanye semua dirinci secara jelas di situ yang sudah tadi kami sampaikan kepada peserta sosialisasi yang terdiri dari Forkompinda, pemerintah daerah, kemudian partai politik, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, dan juga teman-teman di media. Kemudian untuk PKPU 18 tentang dana kampanye, di situ nantinya tentunya dengan pelaksanaan kampanye akan ada yang namanya dana kampanye. Secara garis besar dana kampanye itu nanti terdiri dari LADK, itu laporan awal dana kampanye, yang sebelumnya saat ini partai sudah membuka rekening khusus dana kampanye masing-masing partai politik. Kemudian nanti ada tahapan untuk LPSDK atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kemudian LPPDK laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, yang nantinya itu akan diaudit oleh KAP atau kantor akuntan publik yang akan diadakan oleh KPU RI. Jadi nanti itu melalui difasilitasi oleh KPU dalam bentuk aplikasi SIKADK atau sistem kampanye dan dana kampanye. Jadi seluruh dana kampanye, penggunaan dana kampanye baik itu awal, sumbangan dan juga pelaporan penerimaan dan pengeluaran itu dilaporkan melalui aplikasi yang nantinya akan diaudit oleh kantor akuntan publik. Iya. Secara detailnya mungkin nanti akan kita sampaikan. Di sini tadi disampaikan tentunya setelah pelaksanaan kampanye, saat ini sudah dilaksanakan, dibuka oleh ini. Untuk laporan awal dana kampanye itu dimulai pada masa kampanye nantinya itu sampai dengan berakhirnya masa kampanye sampai dengan bulan Februari 2024 proses itu berjalan. Segala pasangan calon presiden dan wakil presiden itu nanti dia sampaikan oleh tim kampanye mereka. Kemudian untuk DPD juga begitu, dilaporkan oleh tim kampanye dan juga atau tim penghubung. Kemudian juga DPRD provinsi, kabupaten, juga hal yang sama. Tentunya dilaporkan secara kolektif untuk partai politik untuk seluruh caleg. Di situ nanti diakumulasi, nanti ada formulir atau dokumen yang dilengkapi masing-masing calon, kemudian juga berapa jumlah sumbangan penerimaan, pengeluaran itu terinci dalam formulir yang sudah disiapkan melalui aplikasi itu. Gitu. Kalau dana kampanye itu menyesuaikan tergantung kalau penggunaan sumbangan dana kampanye dan pribadi orang dari caleg yang bersangkutan itu tidak terbatas. Semampunya berapa kemampuan dari calon tersebut. Sedangkan kalau misalnya ada sumbangan dari kerabat, dari orang per orang, bahkan istri atau suami dari calon tersebut, itu maksimalnya 2,5 miliar. Itu batasannya, tidak boleh lebih secara kumulatif. Artinya walaupun proses sumbangnya itu 3-4 kali, tapi kalau dijumlahkan dia tidak boleh lebih dari 2,5 miliar. Kemudian ada juga sumbangan dari badan organisasi maupun juga badan usaha milik swasta yang bukan milik pemerintah, itu paling banyak itu 25 miliar. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Dan nanti misalnya ada sumbangan lebih dari sampai dengan masa kampanye ketiga harus dikembalikan ke kas negara. Kemudian ada anggaran-anggaran yang dilarang, misalnya yang tidak jelas penyumbangnya dari mana itu dilarang. Kemudian misalnya dana itu sudah jelas itu dana korupsi, itu juga tidak diperbolehkan digunakan. Kalau misalnya ada yang menyumbang itu tidak jelas penyumbang ataupun anggaran itu dilarang, maka partai politik wajib menyetor ke kas negara. Tujuannya salah satunya adalah bagaimana keterbukaan peserta pemilu baik itu partai politik maupun calon legislatif itu. Tentunya kalau kampanye ini konsekuensinya ada penggunaan anggaran, baik itu dari jenis kampanye itu ada pertemuan terbatas yang harus mengumpulkan orang,
kemudian rapat umum, kemudian pemesanan alat peraga, kemudian kampanye macam-macam.